Let my heart not forget. Let my heart return again to the wonder of a king, to the nearness of a friend. Beautiful, beautiful, beautiful Jesus. How lovely, how sweet is the name. Oh, wonderful, merciful, miracle Jesus. How worthy, how precious, how awesome the name. Take me back to all things new, holy, passionate pursuit. Once again I'm making room, anything to get to you. Oh, beautiful, beautiful, beautiful Jesus. How lovely, how sweet is the name. Oh, wonderful, merciful, miracle Jesus. How worthy, how precious, how awesome the name. Your name is power. Hanya nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama Yesus. Oh, the name of Jesus. How powerful, how precious is your name, God. Oh, there's just something about the name. It's like nothing I can explain. There's just something about the name Jesus. Oh, Jesus. There's just something about the name. It's like nothing I can explain. There's just something about the name Jesus. Oh, Jesus. Beautiful, beautiful, beautiful Jesus. How lovely, how sweet is the name.
Ya, shalom saudaraku yang terkasih. Saya ingin membagikan sesuatu, yaitu tentang respons kita ketika kita mendengar berita yang sungguh menakutkan, mengerikan, dan tidak nyaman buat kita. Nah, saya ambil contoh ketika Hizkia menerima ancaman surat yang penuh dengan ancaman, yaitu dari Sanherib, Raja Asyur. Singkat cerita, saya akan langsung di Yesaya 37 ayat 14-16 dikatakan demikian. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, "Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Nah, kita melihat ketika surat ancaman itu datang kepada Raja Hizkia, dan tentu saja ia tahu kekuatan militernya yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan Asyur yang saat itu sungguh perkasa. Dan responnya sungguh luar biasa. Yang dilakukan oleh Hizkia adalah ia berdoa kepada Tuhan. Dan lihat doanya seperti ini di ayat 16. "Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Kita melihat Hizkia menyeru-nyerukan dan menyebut-nyebut tentang kekuasaan Allah, kekuatan Allah, kemahakuasaan Allah. Ia sadar bahwa Allahnya adalah Allah yang sungguh maha kuasa. Dan inilah yang dikatakan dengan Allah yang transenden, yaitu Allah yang sangat hebat, Allah yang berkuasa atas semesta alam, dan kita adalah makhluk yang begitu sangat kecil. Bayangkan kita makhluk ciptaan Tuhan yang sangat kecil di hadapan Allah yang transenden, Allah yang luar biasa, Allah yang kehebatannya tak tertandingi. Dan itulah yang dipahami oleh Hizkia. Kenapa ia menyeru-nyerukan Allah yang transenden, Allah yang maha kuasa? Karena ia sadar bahwa hanya Allah yang maha kuasa yang sanggup menolongnya dari ancaman Sanherib, Raja Asyur tersebut. Nah, saudara, hal yang sama yang terjadi ketika para murid Tuhan, ketika mereka di Kisah Para Rasul, ketika mereka terancam oleh orang-orang Yahudi, kelompok kaum agama yang hendak memenjarakan mereka, yang menganiaya mereka, dan mereka menyuruhkan doa yang sama. Nah, saya akan bacakan di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 24. "Dan ketika teman-temannya itu mendengarnya, mereka mengangkat suara mereka kepada Allah dengan sehati dan berkata, 'Ya Tuhan, Engkaulah yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya.'" Nah, kita perhatikan ketika para murid, orang-orang percaya pada zaman itu, mereka ketika mendapatkan ancaman, mereka juga menyeru-nyerukan hal yang sama, yaitu menyeru-nyerukan Allah yang transenden, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, Allah yang tak tertandingi. Nah, saudaraku, kita harus sadar bahwa ternyata Allah kita bukan sekedar transenden yang maha kuasa, tapi dia juga adalah imanen. Apa artinya Allah yang imanen? Allah yang dekat dengan kita. Bukan hanya dekat, tapi dia menjadi sama dengan kita. Bukan hanya menjadi sama dengan kita, tapi dia juga mati buat kita. Dia menebus kita, namun dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ia sangat dekat dan ia bahkan tinggal bersama dengan kita. Dialah Immanuel. Dia menyertai kita hingga saat ini. Bayangkan Allah yang maha kuasa, luar biasa, yang kehebatannya tidak tertandingi, yang tak ada satupun dapat mengalahkan dia. Tetapi ia rela mau bersama-sama dengan kita, tinggal bersama dengan kita, menyertai kita, mendampingi kita, sampai kita selesaikan semua tugas di dunia ini, sampai dia datang, yaitu Yesus datang yang kedua kali. Kita nggak perlu takut. Kita punya Allah yang transenden, Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, tapi kita tahu dia juga Allah yang tinggal. Dia dapat mendengar doa kita. Dia setiap hari bersama dengan kita. Bahkan apa yang ada di dalam hati kita, yang paling dalam pun dia tahu. Kiranya ini menjadi penghiburan buat kita. Apapun persoalan yang saudara hadapi, jangan takut. Allah yang maha kuasa berkenan tinggal dan menyertai kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.